在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Daoist Water telah memanggil makhluk surgawi kuno dan diberi lonceng emas melalui mantra rahasia yang dia tahu melibatkan penggunaan cangkang kura-kura yang dia peroleh dari penguasa alam tertutup. Aura alam surgawi kuno adalah sesuatu yang hanya bisa dia rasakan ketika dia memanggil makhluk surgawi kuno. Hasilnya, semua orang terkejut ketika dia mengeluarkan bel untuk menahan pukulan Wang Lin. Bahkan Guru Hong Sen dan teman-temannya ingin bergegas, tetapi mereka sudah terlambat untuk menghentikannya. Mata Wang Lin menyipit. Munculnya energi spiritual surgawi yang sangat kaya dan formasi penyegel alam menyebabkan ekspresi Wang Lin menjadi serius. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dengan kebijaksanaannya, dia langsung bisa menebak beberapa hal. Pada saat kritis ini, Wang Lin menarik tangannya tanpa ragu-ragu sehingga tangannya nyaris tidak mengenai bel emas. Meledak untukku. Daoist Water memperlihatkan ekspresi gila dan mengeluarkan darah ke lonceng emas. Hanya dia yang bisa mengendalikannya, dan saat ini dia meraung dengan segala kebenciannya terhadap Wang Lin. Saat dia meraung, lonceng emas yang tidak rusak bergetar dan bersinar terang. Aura destruktif menyebar bersamaan dengan suara yang semakin kuat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di lonceng emas, dan saat aura destruktif menyebar, ia meledak. Lonceng yang berasal dari alam surgawi kuno dan dapat menahan alam luar selama 100 tahun tiba-tiba runtuh. Air Daoist marah, tawanya yang gila dan menyimpang bergema. Badai emas terbentuk dari runtuhnya lonceng emas dan terbang ke arah Wang Lin. Meski belnya rapuh, kekuatan di dalamnya tidak terbayangkan. Setelah terintegrasi dengan formasi penyegel alam, itu akan cukup untuk memperkuat formasi yang seperti pedang bermata dua di kedua sisi, memungkinkannya bertahan 100 tahun lagi. Namun, saat ini Daoist Water menggunakan semua kekuatan ini untuk menyerang Wang Lin. Jika kekuatan ini meledak, lupakan Wang Lin. Bahkan kultivator berkulit hitam, Zhou De, pria parubaya, Cloud Edge, Ling Dong yang terhormat, Zhou Jin, semua sekte dewa, dan seluruh sistem Cloud Sistar akan hancur. Tidak ada yang akan selamat. Hanya pemilik lonceng emas, Air Daoist, yang bisa tetap tidak terluka. Ini adalah kegilaan Daoist Water, mengubur seluruh Cloud Sea untuk membunuh Wang Lin. Siapa yang berani membunuhku? Siapa yang bisa membunuhku? Tawa Daoist Water sungguh gila. Dia memenuhi syarat untuk tertawa. Sebagai kultivator langkah ketiga, tidak ada seorang pun yang lemah. Meskipun dia tidak memperkirakan setiap langkahnya, dia punya rencana kasar. Dia akan meledakkan lonceng emas untuk menghancurkan seluruh Cloud Sea. Dia yakin badai emas ini akan menimbulkan dampak besar pada formasi penyegel alam. Kemungkinan besar akan muncul lubang di formasi penyegel alam. Lalu dia bisa melarikan diri ke sistem bintang kuno. Dengan jasanya yang besar, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sistem bintang kuno. Badai emas bergemuruh. Itu akan menyebar dan meruntuhkan seluruh Cloud Sea. Semua benua terapung bergetar. Gemetar ini adalah tanda runtuhnya sistem bintang. Kabut bintang telah tersebar dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan tangisan sedih. Tidak peduli seberapa kuat tubuh mereka tetap akan hancur. Banyak planet budidaya bergetar. Manusia yang tak terhitung jumlahnya di lautan awan akan mati dalam sekejap. Wajah semua kultivator menjadi pucat. Itu seperti kiamat, dan pikiran mereka benar-benar kosong. Retakan sepanjang puluhan juta kaki muncul di seluruh lautan awan. Bahkan formasi penyegel alam bergetar, dan roh formasi akan segera muncul. Semua ini terjadi dalam sekejap. Di sekte dewa, pria berbaju merah muncul di belakang Wang Lin. Dia melangkah maju dan tangannya mendarat di badai dahsyat itu. Tak lama setelah itu, di hadapannya, lelaki tua dari sekte mayat di aliansi juga muncul. Ekspresinya serius saat tangannya membentuk segel dan dia menekannya. Wajah Zhou De dan Master Cloud Edge pucat. Mereka mengabaikan pertempuran mereka dan bergegas mendekat. Tangan mereka bergerak gila-gilaan untuk menghentikan ledakan kekuatan ini. Ling Dong dan Zhou Jin juga tiba di bawah komando Wang Lin.
6 kultivator langkah ketiga akan berusaha menghentikan badai yang mengerikan ini. Tidak ada gunanya, tidak ada yang bisa menghentikanku, tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikannya. Kalian ingin membunuhku, bahkan orang tua itu, penguasa alam tertutup, tidak bisa, dan kalian juga tidak bisa. Air Daoi tertawa liar. Dia dipenuhi dengan kegembiraan. Wang Lin, kamu ingin membunuhku, tetapi kamu telah menyeret seluruh lautan awan. Bahkan jika kamu hidup, aku ingin melihat apakah tidak ada cacat yang muncul di hati Daomu. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa tetap di dalam alam batin. Kamu adalah pendosa abadi alam batin. Para penggarap penyakit hawar surga dari sekte iblis muncul. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka akan mengerahkan kekuatan penuh mereka. Di dalam sekte dewa, bahkan para tetua yang berada di pihak air Dao bergegas untuk mati-matian menghentikan ledakan badai emas. Ada juga Ta'aluo yang melayang di sana. Ekspresinya berubah drastis saat dia menekan tangannya untuk menahan badai ini. Saat ini, dunia terdistorsi dan orang-orang dari sekte hantu tiba. Kekosongan besar yang terhormat dari sekte hantu memiliki ekspresi suram dan segera bergabung dengan semua orang untuk melawan badai. Saat kekosongan besar yang terhormat datang, energi iblis yang mengerikan menyebar dan wajah raksasa muncul di langit. Wajah ini adalah wajah iblis kuno. 9 bintang iblis kuno muncul di mata kirinya dan terbang keluar. 9 bintang ini menyebar ke 9 arah dan berusaha menutup badai ini. Namun badai emas itu sangat sulit dikendalikan. Bahkan dengan begitu banyak orang yang bertindak sekaligus, mereka hanya bisa menyaksikan badai ini semakin membesar. Orang tua dari sekte mayat yang berada di sisi berlawanan dari Guru Hongsan berkata dengan nada muram, "Tuan Hongsan, serahkan lautan awan." Tuan Hongsan tidak berbicara. Dia mengatupkan giginya dan memutar energi esensinya seperti orang gila, berjuang untuk mengendalikan badai emas yang menggelembung. Semua orang terus-menerus didorong mundur saat badai semakin parah. Itu sudah mencapai titik tidak bisa kembali lagi. Jika mereka tidak pergi sekarang, tidak akan ada kesempatan untuk pergi. Wang Lin diam-diam menyaksikan semua ini. Dia awalnya datang untuk mencari air Daoi untuk membalas dendam pribadi, tetapi seperti yang dikatakan air Daoi, hal ini sekarang mempengaruhi seluruh lautan awan. Harga ini membuat Wang Lin merenung dalam diam. Seharusnya tidak seperti ini. Melihat badai emas yang meluas dengan cepat, Wang Lin menunjuk ke titik di antara alisnya. Lupakan, lupakan. Singkirkan orang sebanyak yang kau bisa. Lautan awan telah selesai. Setelah formasi penyegel alam terbuka, perang akan dimulai. Tapi sebelum itu, aku akan membunuh air Daoi ini. Guru Hongsan mengungkapkan seringai menyedihkan karena mengetahui dia tidak bisa lagi menolaknya. Dia menyerang Daoi's Water. Semua orang mundur dengan getir. Mereka tahu segalanya sudah berakhir di lautan awan. Sejumlah besar pembudidaya Cloud Sea dan makhluk tak berujung telah habis. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi 4 sistem bintang besar di alam batin, hanya 3. Tangan kanan Wang Lin perlahan menunjuk ke titik di antara alisnya saat semua orang mundur, dan badai emas mulai meluas dengan cepat sekarang setelah kekuatan perlawanan telah hilang. Binatang Nether, bintang dewa kuno kedua Wang Lin bersinar dengan cepat dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Nether Beast raksasa tiba-tiba muncul. Nether Beast tampak linglung saat menatap badai emas. Seolah-olah ia bertanya-tanya benda apa ini. Kemunculan Nether Beast segera menarik perhatian para penggarap di sekitarnya. Bahkan Guru Hongsan pun terkejut melihatnya. Tidak semua orang punya waktu untuk memperhatikan setiap gerakan Wang Lin. Tak seorang pun di sini yang tahu dia telah mendapatkan Nether Beast. Nether Beast melahapnya. Wang Lin melambaikan tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan saat semua orang mundur dari badai emas. Nether Beast masih dalam keadaan linglung dan berkedip seolah perlahan pulih. Ia perlahan membuka mulut besarnya, dan saat ini, mulut jiwa besar muncul. Mulut jiwa cukup besar untuk melahap domain bintang. Di bawah komando Wang Lin, mulutnya terhirup. Binatang Nether tidak ada gunanya di sini. Ia bisa melahap langit dan bumi, tapi ia tidak bisa melahap badai emas ini. Badai emas ini. Daoi's Water tertawa seperti orang gila, namun tawanya tiba-tiba berhenti dan rasa takut muncul di matanya. Dunia gemetar. Badai emas yang meluas itu terlalu kecil dibandingkan dengan mulut Nether Beast.
Semua orang tercengang saat mereka menatap Nether Beast yang melahap badai emas. Setelah ditelan, ia benar-benar mengunyah beberapa kali seolah-olah sedang menikmati sisa rasanya, lalu ia menatap Wang Lin dengan linglung. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, dan semua orang, termasuk Air Daos, ingin melihat seperti apa reaksi Nether Beast akan melakukannya setelah melahap badai emas yang mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan Wang Lin menatap Nether Beast. Namun, setelah waktu yang sangat lama, Nether Beast masih menatap Wang Lin dengan linglung. Pada titik tertentu, kebingungan mulai muncul di matanya. Ia tidak mengerti mengapa semua orang yang membuatnya takut memandangnya seperti ini. Tubuhnya gemetar dan ketakutan. Ia ketakutan. Matanya dipenuhi ketakutan. Raungan teredam keluar dari tubuhnya, kedengarannya seperti guntur yang mengguncang dunia. Raungan dari Nether Beast menjadi semakin kuat dan ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Itu sangat menakutkan. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah dipandangi oleh begitu banyak orang yang ditakutinya. Tatapan ini membuatnya gemetar ketakutan. Dengan pikirannya yang tumpul, Nether Beast merasa ada yang tidak beres. Seolah-olah orang-orang ini ingin menembusnya dengan tatapan mereka. Setelah ketakutan, aumannya seperti guntur dan menyebar jauh. Bagi yang lain, rasanya seperti auman kemarahan, namun kenyataannya ia ketakutan, sangat ketakutan. Jika dulu, ia akan melarikan diri secepat mungkin, namun sekarang ia telah menjadi makhluk esensi kehidupan Wang Lin. Seperti bagaimana seorang anak akan bergegas ke pelukan orang tuanya ketika ketakutan, Nether Beast raksasa menyerbu ke arah Wang Lin. Namun, tindakan ini sangat menakutkan bagi siapapun kecuali Wang Lin. Bahkan jika mereka mengetahui kepribadian binatang itu, setelah melihatnya melahap badai emas, mau tak mau mereka merasa takut. Bahkan para penggarap langkah ketiga mundur ketakutan. Namun, rasa iri dan keserakahan muncul di mata sebagian orang. Jika orang tua ini mendapatkan salah satu dari binatang buas ini, kekuatanku akan meningkat pesat. Pria tua berbaju hitam dari Sungai Panggil, Zoude, menatap Nether Beast dan menjilat bibirnya. Binatang Nether ini melahap badai emas. Tampaknya ini berbeda dari rumor yang beredar. Jika binatang ini menjadi milikku, maka ada sedikit tanda keserakahan di mata Master Cloud Edge. Dengan binatang buas ini di sisinya, bahkan jika seseorang bukan kultivator tingkat ketiga, itu sudah cukup bagi mereka untuk menjadi terkenal. Para penggarap lainnya dari Sekte Hantu dan Iblis semuanya memandang ke arah Nether Beast. Meskipun mereka merasa ngeri dengan binatang itu juga sangat menarik bagi mereka. Saat semua orang mundur, hanya Wang Lin yang melangkah maju, dan tangan kanannya dengan lembut menekan Nether Beast. Ketakutan di mata Nether Beast berangsur-angsur menghilang. Terasa sangat hangat di sisi Wang Lin, dan bahkan lebih hangat lagi jika rasa takutnya hilang. Secara khusus, kepastian yang datang dari pikiran Wang Lin sangat menghilangkan ketakutannya. Seperti anak kucing kecil, ia menggunakan kepala raksasanya untuk menggesek Wang Lin dengan lembut. Namun, tindakan ini pun menakutkan bagi para pembudidaya lainnya. Nether Beast terlalu besar, dan meskipun tindakannya lembut, itu seperti gunung yang membombardirmu. Ketika mendarat di Wang Lin, suara gemuruh bergema. Kekuatan dampak ini sangat mengerikan. Gemuruh yang dihasilkan tidak lebih lemah dari pukulan penuh dari kultivator langkah ketiga. Ini menunjukkan betapa kuatnya Nether Beast. Orang tua Zoude dari Sungai Panggil tersentak. Semua pikirannya tentang memiliki binatang buas seperti ini segera menghilang tanpa jejak. Meskipun tubuh lelaki tua ini tidak lemah, ia tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Jika binatang buas itu sering ditiru seperti ini, maka, bukankah aku harus sering mengganti tubuhku? Ini bukan membesarkan binatang buas, tapi membesarkan leluhur. Mata Master Cloud Edge melotot dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia mengaitkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berpikir, orang tua ini tidak mampu memelihara binatang ini. Jika suatu hari dia menjadi bahagia dan memukulku saat pertempuran, aku... Mata Master Cloud Edge dipenuhi dengan ketakutan saat dia berpikir tentang apa yang akan terjadi. Bukan hanya mereka berdua, tapi semua orang yang merasa rakus terhadap Nether Beast pun ketakutan. Kejutan ini tidak kalah dengan saat mereka melihat binatang itu melahap badai emas. Dampak dari Nether Beast terlalu menakutkan. Jika aku memiliki binatang ini, aku tidak akan hidup lama.
Hanya seseorang dengan tubuh kuat Wang Lin yang berani memelihara binatang ini dan berani membiarkannya bertingkah seperti anak manja. Ini terlalu menakutkan. Kenyataan yang kejam segera menghancurkan semua rasa keserakahan dan menyebabkan para penggarap di sekitarnya menjadi sadar. Pada saat ini, Air Daoi dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa semua rencananya akan gagal karena Nether Beast yang aneh ini. Sementara perhatian semua orang tertuju pada Nether Beast yang berubah dari penakut menjadi galak, Air Daoi tiba-tiba mundur. Mata Wang Lin berbinar. Orang lain mungkin melupakan Air Daoi, tapi dia tidak akan melupakannya. Wang Lin mengambil langkah maju, dan dunia bergemuruh saat dia menyerang Air Daoi. Mata Dao's Water dipenuhi dengan keputusasaan. Saat dia mundur, tangannya membentuk segel dan dia mengeluarkan seteguk darah. Darah ini berwarna ungu kehitaman, dan energi dingin segera menyebar. Namun, saat energi dingin ini menyebar, panas yang hebat juga melonjak. Itu terus bergantian antara dingin dan panas hingga membentuk pusaran ungu tua yang melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin mendekat. Saat pusaran ungu mendekatinya, tangan kanannya membentuk kepalan dan dia melemparkan pukulan kedua yang telah dia tarik sebelumnya. Pukulan ini menghancurkan bumi, dan tinju hantu raksasa itu bertabrakan dengan pusaran ungu. Gemuruh yang menggelegar dengan cepat menyebar ke seluruh lautan awan. Ketika pusaran ungu menyentuh kepalan tangan hantu, suara retakan datang dari kepalan tangan tersebut dan es mulai menyebar ke seluruh kepalan tangan tersebut. Dalam sekejap, tinju hantu Wang Lin tertutup es, tampak seperti patung es. Saat patung es terbentuk, panas yang menyengat keluar dari es. Panasnya sangat kuat, jadi sebelum es mencair, es itu hancur berkeping-keping. Meledak untukku, mata Dao's Water memerah saat dia mundur, dan dia mengeluarkan raungan gila. Gemuruh yang menggelegar terdengar sekali lagi dan esnya runtuh. Namun, tinju Wang Lin tidak roboh dan tidak terhalang sama sekali. Ia mengalir menuju Air Daoi dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap, tinju Wang Lin menabrak Air Daoi. Pembuluh darah di wajah Dao's Water membengkak dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang hampir seperti desisan. Dia mengangkat tangannya untuk menahan pukulan ini. Namun, begitu lengannya menempel pada tinju raksasa itu, suara letupan bergema dan lengannya roboh. Saat daging dan darahnya meledak, bahkan tulangnya hancur sedikit demi sedikit. Dia batuk darah dan merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang dari tinju hantu itu. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, lengannya roboh. Adegan ini seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Setelah lengannya roboh, tinju hantu Wang Lin menghantam tubuh Dao's Water. Daging dan darahnya berceceran di mana-mana dan jeritan menyedihkan bergema. Tubuh Dao's Water runtuh seperti yang dikatakan Wang Lin. Jiwa asalnya lolos sebelum tubuhnya runtuh. Dia lari seperti orang gila dengan ketakutan yang sangat besar di matanya. Wang Lin melayang di udara dan menyaksikan dengan tatapan acuh tak acuh. Dia telah menunggu sangat lama untuk ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pertarungan ini telah menarik terlalu banyak perhatian. Semua penggarap di sekitarnya memperhatikan mereka, dan di mata mereka, Wang Lin seperti dewa pertempuran. Rambut putih yang berkibar tertiup angin bersama dengan sosok putih adalah sesuatu yang sulit dilupakan semua orang sepanjang hidup mereka. Kamu memaksaku ke ambang kematian ketika aku tidak memiliki kemampuan untuk melawan sebelumnya. Apakah kamu berpikir bahwa suatu hari kamu akan menjadi seperti anjing tunawisma sebelum aku? Ini karma. Sekarang aku akan mencabut nyawamu. Masa lalu muncul kembali di depan mata Wang Lin dan dia melangkah maju dengan penuh niat membunuh. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah tetua dari Sekte Dewa. Aku adalah kultivator langkah ketiga dari Lautan Awan. Aku adalah budak dari penguasa alam tertutup. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku akan meraih pahala di alam batin. Aku tahu informasi tentang alam luar. Jika kamu melepaskanku, aku bersedia menjadi budak. Meskipun Dao's Water adalah kultivator langkah ketiga, hatinya jauh lebih buruk. Pada saat hidup dan mati, dia menyerahkan seluruh wajahnya dan meraung keras, "Aku bersedia menjadi budakmu, jangan bunuh aku." Wang Lin mendekati Air Daoi yang keluar dan tiba di sampingnya dalam sekejap. Tangan kanannya membentuk kepalan. Pukulan ini untuk penguasa alam tertutup.
Ekspresi Wang Lin galak, tapi kata-katanya tenang. Ketika dia mendekati air Daos, pukulannya mendarat. Jeritan menyedihkan bergema dan dia mengeluarkan seteguk esensi jiwa asal. Jiwa asalnya menjadi suram dan matanya dipenuhi keputusasaan. Kamu tidak bisa membunuhku, aku adalah kultivator langkah ketiga, aku. Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin mendekat dan melemparkan pukulan lagi. Pukulan ini untuk Li Qianmei. Suara Wang Lin tenang hingga tingkat yang menakutkan. Kaki Daos Water meledak. Jeritan menyedihkan terdengar sekali lagi. Kegilaan muncul dalam keputusasaan Daos Water, tapi kegilaan ini tidak ada artinya bagi Wang Lin. Aku adalah budak penguasa alam tertutup. Terimalah aku sebagai budakmu dan kekuatanmu akan meningkat pesat. Jangan bunuh aku. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh saat dia melangkah maju dan melemparkan pukulan ketiga. Pukulan ini untuk para penggarap Laut Awan, atas usahamu membunuh sekte asal. Wang Lin berkata sambil menggertakkan giginya, dan pukulannya mendarat di dada Daos Water. Jiwa asal Daos Water bergetar dan menjadi lebih transparan. Seolah-olah jiwa asalnya akan menghilang selamanya. Pukulan ini untuk badai emasmu. Wang Lin meraung marah saat dia melemparkan pukulan keempat. Tubuh Daos Water didorong ke belakang dan lengan kirinya meledak. Pukulan ini untukku, Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin terangkat. Seolah-olah dia sedang memegang bintang dan bulan saat dia jatuh. Gemuruh menggelegar bergema. Tinju kanan Wang Lin menembus dada Daos Water, menciptakan lubang raksasa. Mata Daos Water sudah melemah dan dia terlempar jauh. Rasa sakit yang luar biasa melanda dirinya dan membuatnya sadar sejenak. Pukulan ini bukan untuk apapun, hanya untuk membunuhmu. Wang Lin tidak bisa memikirkan apapun dan menyerang ke depan. Tangan kanannya mengepal dan dia menembak ke arah sisa jiwa asal air Daos. Pada saat terakhirnya sadar, Daos Water mengeluarkan es terakhirnya. Aku terhubung dengan Mu Bingmei, membunuhku sama dengan membunuhnya. Dia adalah wanitamu, bunuh aku, bunuh aku. Raungan Daos Water bergema di seluruh dunia dan memasuki pikiran Wang Lin. Tembakan mematikan Wang Lin berhenti 3 inci dari air Daos. Pikiran Daos Water bergetar saat dia melihat tinju Wang Lin. Wajahnya sangat galak dan dia tersenyum liar. Kenapa kamu tidak membunuhku? Bunuh aku, datang dan bunuh aku. Bunuh aku dan Mu Bingmei akan mati. Orang tua ini sudah lama bersiap. Mu Bingmei bodoh itu tidak tahu apa-apa. Orang tua ini membantunya memulihkan kultivasinya dan memberinya pil agar jiwa kami terhubung. Lonceng emas itu dihitung sebagai apa? Dia adalah jimatku yang sebenarnya. Daos Water tertawa sambil melambaikan tangan kanannya yang tersisa. Dunia terdistorsi dan sebuah pemandangan muncul. Sebuah formasi besar muncul di dalam pemandangan yang terdistorsi. Seorang wanita sedang duduk di dalam, dan ada bekas darah yang mengejutkan di pakaian putihnya. Wajahnya pucat. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan bulu matanya bergetar saat dia membuka matanya. Matanya seolah menembus distorsi dan tertuju pada Wang Lin. Dia tersenyum, tapi senyuman ini dipenuhi dengan kematian. Aku tahu kamu selalu membenciku. Aku tahu kamu selalu merasakan sakit di hatimu. Aku tahu Liu Mei telah berbuat salah padamu. Liu Mei adalah aku dan aku Liu Mei. Selama bertahun-tahun, ketika saya melemah, saya perlahan-lahan lupa bahwa saya adalah Mu Bingmei. Saya tahu saya ingin menjadi Liu Mei. Aku tahu tidak akan ada apa-apa di antara kita. Karena keberadaan Ping Er, kita hanya bisa menjadi orang asing yang paling akrab. Aku tidak perlu meminum pil itu, tapi aku lelah. Kehancuran Brilliant Void, kehancuran rumahku. Hanya aku yang tersisa, dan aku tidak tahan lagi. Bahkan jika pilku kultivasi pulih, lalu kenapa? Jadi bagaimana jika saya adalah orang suci? Saya hanya ingin melihat anak saya, tetapi saya tidak bisa. Hubungan kita bernasib buruk, duri di hatimu. Kamu tidak akan mengatakannya, tapi aku tahu. Aku tidak punya keluhan tentang mati di tanganmu melalui metode ini. Ini adalah hutangku, bukan padamu tapi Ping Er. Aku berhutang banyak padanya, banyak sekali. Aku bukan ibu yang baik. Jika Ping Er terbangun, kuharap katakan padanya. Li Muwan adalah ibunya. Aku tidak layak. Dengan kematianku, 2000 tahun keterikatan di antara kita akan berakhir. Kamu akan bebas, aku akan bebas.
Dua garis air mata kristal mengalir di mata Mu Bingmei matanya dan perlahan menetes ke noda darah di pakaiannya. Hal ini menyebabkan noda darah menjadi buram. Dia menutup matanya sambil mengangkat tangan kanannya dan menekan di antara alisnya. Air Daoi terkejut. Pada saat ini, dia tampaknya lebih peduli dengan kehidupannya. Wang Lin diam-diam merenung. Saat dia melihat tangan kanan Mu Bingmei menekan untuk bunuh diri, matanya bersinar. Tinjunya yang berhenti 3 inci dari air Daoi tidak lagi ragu-ragu dan melesat ke depan. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke gambar yang terdistorsi. Dengan satu kata, tubuh Mu Bingmei tiba-tiba berhenti. Gemuruh bergema dan kekuatan yang tak terbayangkan mengalir ke dalam jiwa asal Daoist Water yang compang camping. Tangan kanannya roboh dan kekuatan mengalir ke kepalanya, menghapus jiwanya. Jeritan menyedihkan bergema. Air Daoi, hamba penguasa alam tertutup, ketua tetua sekte dewa, penggarap langkah ketiga sistem bintang laut awan, telah mati. Saat dia meninggal, nyanyian kompleks keluar dari mulut Wang Lin. Hampir tidak ada yang bisa memahami nyanyian ini, hanya iblis kuno bintang 9 yang menghilang dari sekte hantu yang terkejut saat mendengar ini. Mantra transformasi kehidupan Orde Kuno. Ini mantra transformasi kehidupan Orde Kuno. Rumor mantra transformasi kehidupan yang nenek moyang hanya bisa gunakan 3 kali dalam hidup mereka. Mantra transformasi kehidupan Orde Kuno adalah sesuatu yang diperoleh Wang Lin dari warisannya. Itu tidak ada gunanya bagi Li Muwan, tapi saat ini air itu bisa mentransfer seluruh vitalitas air Daoi ke Mu Bingmei yang terhubung dengannya. Jiwa Daoist Water hancur, namun esensi vitalitasnya tertinggal. Pada saat terakhir, Wang Lin tidak sepenuhnya menghancurkannya, tetapi tetap mempertahankan esensi vitalitas yang terkait dengan Mu Bingmei. Jika itu terjadi di masa lalu, Wang Lin tidak akan bisa melakukan ini, tapi saat ini dia bisa. Mu Bingmei, yang dihentikan oleh mantra stop, gemetar. Esensi vitalitas Daoist Water memasuki tubuhnya melalui metode yang aneh dan memulai perpaduan yang aneh. Kamu tidak berhutang pada Ping Er atau aku. Wang Lin menatap tajam ke arah Mu Bingmei dan menghilangkan mantra stop. Pada saat inilah Nether Beast mendekat dengan ketakutan dan keluhan di matanya. Ia dengan cemas kembali ke sisi Wang Lin, matanya dipenuhi dengan keluhan. Setelah kembali ke sisi Wang Lin, Nether Beast sepertinya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ia mulai mengaum dan seluruh bulunya tumbuh sekali lagi. Ini mengungkapkan penampilan yang kuat saat menatap para penggarap di depan. Aumannya menjadi semakin ganas. Gelombang raungan itu menyapu kematian air Daoi yang berdarah dan memasuki telinga para penggarap yang merenung dalam diam. Para penggarap sekte iblis menyambut penguasa alam tertutup. Para penggarap sekte iblis merenung sejenak dan kemudian membungkuk kepada master sekte mereka. Para penggarap sekte dewa menyambut penguasa alam tertutup. Orang-orang dari sekte dewa telah menyaksikan semua yang telah terjadi dan menggenggam tangan mereka dengan ekspresi rumit. Sekte hantu lautan awan menyambut penguasa alam tertutup. Kekosongan besar yang terhormat dari sekte hantu menggenggam tangannya. Para penggarap lautan awan menyambut penguasa alam tertutup. Semakin banyak suara datang dari segala arah dan semakin banyak kultivator yang memberikan penghormatan. Suaranya seperti gelombang yang menyebar ke seluruh sekte dewa. Itu menjadi semakin keras hingga menghancurkan bumi. Wang Lin memandang para penggarap di depannya dan tetap tenang. Setelah dia kembali, dia tahu bahwa karena dia telah memperoleh warisan penguasa alam tertutup, dia harus melanjutkan tradisinya. Dia merasakan kehebatan Cloud Sea dari sebelumnya. Dia menggenggam tangannya pada semua orang sambil merenung dalam diam. Ling Dong dan Zhou Jin yang terhormat kembali berdiri di belakang Wang Lin. Zhou Jin memasang ekspresi rumit dan ada keterkejutan di matanya. Dia tidak menyangka Wang Lin memiliki status mulia di alam batin. Penguasa alam tertutup. Pemikiran Ling Dong yang terhormat adalah yang paling sederhana. Dia telah sepenuhnya disempurnakan oleh Wang Lin, dan segelnya sudah tertanam jauh di dalam dirinya. Dia dengan tenang melihat ke depan. Zhou De dari sistem bintang sungai panggil menyapa penguasa alam tertutup. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum pahit sambil menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Cloud Age dari sistem bintang sungai panggil menyapa penguasa alam tertutup. Apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman, kuharap penguasa alam tertutup tidak keberatan.
Pria parubaya itu tersenyum pahit sambil menggenggam tangannya. Orang tua ini adalah Tuan Hong San. Saya memiliki perjanjian dengan penguasa alam tertutup. Sekarang setelah Anda membunuh budak itu dan menyelamatkan lautan awan, Anda memenuhi syarat untuk menjadi penguasa alam tertutup generasi ini. Namun, invasi alam luar sudah dekat, dan akan sulit untuk melawan dengan kekuatan kami, tetapi kami harus bertarung. Anda memiliki 2 kultivator langkah ketiga bersama Anda dan kekuatan Anda sendiri, tetapi itu masih belum cukup. Karena kamu adalah penguasa alam tertutup generasi ini, apakah kamu siap bertempur sampai mati bersamaku dan seluruh alam batin? Mata Guru Hong San bagaikan kilat saat dia memandang Wang Lin dan mengeluarkan tekanan yang sebanding dengan mata Dao Master Blue Dream. Wang Lin merenung sebentar lalu mengangguk. Dari sekte mayat perlahan berkata, orang tua ini adalah Master Awan Selatan. Saya mendengar dari rekan kultivator Hong San bahwa Anda pergi ke alam luar. Bagaimana kekuatan alam luar? Waktu perlahan berlalu, dan para penggarap sekte dewa secara bertahap tersebar. Cloud Sea kembali ke persiapan perang yang intens. Master Hong San dan Master Salt Cloud terdiam setelah mendengar semua yang dikatakan Wang Lin. Ada kekhawatiran di mata mereka. Kekuatan alam luar lebih besar dari yang mereka harapkan. Dengan menjebak kehancuran besar dan 2 dari 5 penguasa sistem bintang kuno, kamu telah berkontribusi besar dalam perang ini. Jika tidak, pertempuran melawan alam luar akan menjadi lebih sulit. Tuan Hong San menghela nafas. Binatang Nether ini tampaknya sedikit berbeda dari ingatanku. Ia telah melahap badai emas, jadi kau harus lebih memperhatikannya. Lonceng emas itu jelas dikirim oleh alam surgawi kuno untuk pertempuran ini, namun dihancurkan oleh air Dao. Juga, ada alam 7 warna yang Guru Lufu sebutkan. Karena kamu memintanya, kamu bisa menjaga alam yang ada di markas besar aliansi di sistem bintang kekosongan cemerlang. Sedangkan sisanya, kami akan mencarinya dengan hati-hati dan hancurkan mereka. Master Salt Cloud berkata dengan nada berat. Sedangkan untuk Tai Aluo, setengah dari segelmu bisa dilepaskan. Setelah perang dengan alam luar selesai, separuh lainnya bisa dilepaskan. Pandangan Guru Hong San tertuju pada pria bertelanjang kaki itu. Tai Aluo mengerutkan kening. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk. Wang Lin menggenggam tangannya pada semua orang dan kemudian melihat ke arah Mu Bingmei, yang sedang berkultivasi di dalam distorsi. Dia kemudian menyingkirkan Nether Beast, Lingdong, dan Zhou Jin sebelum pergi. Saat dia melangkah maju, dia tidak berhenti di luar sekte dewa sebelum dia pergi. Namun, saat dia pergi, perasaan menyebar ke seluruh dunia. Sekte dewa diciptakan oleh penguasa alam tertutup yang terakhir. Saya adalah generasi penguasa alam tertutup. Saya memerintahkan sekte dewa untuk mendengarkan Mu Bingmei. Saya memberi Mu Bingmei posisi master sekte-sekte dewa. Para penggarap sekte asal akan bergabung ke dalam sekte dewa. Seperti yang diperintahkan penguasa alam tertutup, jawab para penggarap di sekte dewa ketika mereka mendengar ini. Kabut yang menghilang perlahan-lahan muncul kembali, namun tidak sepadat sebelumnya. Itu tidak bisa menyembunyikan formasi penyegel alam yang muncul setelah badai emas melanda. Formasi ini seperti jaring, dan dapat dilihat oleh setiap penggarap. Wang Lin muncul di antara bintang-bintang dan diam-diam berjalan ke depan. Membunuh air Dao telah menyelesaikan masalah besar di hatinya. Saat ini dia akan pulang. Melihat ke arah kampung halamannya, wajah Wang Lin perlahan melembut. Baik Alhaven maupun Cloud Sea bukanlah rumahnya. Dia hanya punya satu rumah, dan itu adalah Brilliant Void Star System. Kakak senior King Sui, aku tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkanmu sebelumnya, tapi sekarang aku telah datang. Wang Lin melangkah maju dan menyerbu menuju Brilliant Void Star System. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi di Cloud Sea Star System. Di luar formasi penyegel alam, seberkas energi pedang yang mengejutkan mengalir menuju domain bintang yang ditempati oleh anggota klan bulan yang tersisa. Sebelum energi pedang mendekat, suara gemuruh bergema. Itu didengar oleh semua anggota cabang klan bulan. Saat mereka mengangkat kepala, energi pedang meledak dan mengelilingi area tersebut. Sebuah suara kuno bergema di seluruh dunia. Dewan Kedaulatan memanggil semua anggota klan bulan untuk berkumpul di bagian timur formasi penyegel alam untuk pertempuran pertama melawan alam batin. Semua penggarap di klan bulan terguncang.
Setelah hening beberapa saat, suara gemuruh bergema di seluruh klan. Mereka telah menunggu sangat lama untuk hari ini. Sistem bintang kuno, klan jiwa surgawi. Pada saat ini, sinar energi pedang yang sama tiba dan suara kuno itu bergema. Dewan penguasa memanggil klan jiwa surgawi untuk berkumpul di luar formasi penyegel alam untuk pertempuran pertama melawan alam batin. Dewan kedaulatan memanggil klan Tai Cloud untuk pertempuran pertama melawan alam batin. Dewan penguasa memanggil sisa-sisa klan burung pipit api untuk berkumpul di bagian timur formasi penyegel alam untuk pertempuran pertama melawan alam batin. Dewan penguasa memanggil klan naga iblis untuk berkumpul di bagian timur formasi penyegel alam untuk pertempuran pertama melawan alam batin. Lebih dari 10 klan sistem bintang kuno mendapat panggilan dari Dewan berdaulat pada saat yang sama, dan mereka semua pindah. Baris terakhir bergema di seluruh sistem bintang kuno dan jatuh ke telinga setiap penggarap di sistem bintang kuno. Hal ini menyebabkan seluruh sistem bintang kuno dipenuhi dengan niat bertarung. Bantailah jalanmu ke alam batin dan bunuh semua makhluk hidup di dalamnya. Biarkan semut-semut di alam batin mengetahui kekuatan sistem bintang kuno. Biarkan para penggarap mirip semut itu mengetahui kekuatan sebenarnya dari sistem bintang kuno. Dalam pertempuran ini, apapun yang kamu ambil adalah milikmu. Buka kembali peringkat sistem bintang kuno. 1000 teratas dapat menerima kekayaan alam surgawi kuno. 100 teratas dapat menjadi murid selir surgawi. 10 teratas masing-masing dapat mengendalikan sebuah alam. 3 teratas, jika mereka adalah kultivator langkah ketiga, masing-masing akan diberikan 10 roh dao peringkat 3. Jika mereka bukan kultivator langkah ketiga, mereka akan menjadi murid penguasa. Sesuai dengan perjanjian kuno, orang peringkat 1 bisa menjadi pasangan budidaya dengan putri surgawi. Dan akan diberi nama penguasa surgawi. Pesan-pesan ini bergema di seluruh sistem bintang kuno, miniat pertempuran kejam dari sistem bintang kuno. Raungan rendah bergema di setiap klan, mengguncang seluruh sistem bintang kuno. Untuk sistem bintang kuno yang tersebar dan berisi klan yang tak terhitung jumlahnya, satu-satunya alasan untuk berperang adalah untuk merampok. Merampok apapun yang mereka suka, merampok apapun yang mereka pikir mereka perlukan, merampok setiap penggarap wanita yang mereka suka sebagai tungku budidaya. Ada seseorang di antara para pembudidaya alam dalam yang mirip semut bernama Wang Lin. Dia membantai klan guntur tersebar, menghancurkan cabang klan bulan, dan membunuh banyak pembudidaya alam luar. Ketika peringkat sistem bintang kuno dibuka, daftar alam batin yang harus dibunuh juga akan terbuka. Siapapun yang membunuhnya akan menerima pujian karena telah membunuh 10.000 kultivator. Saat raungan perang bergema di seluruh alam luar, 13 klan yang dipanggil untuk pertempuran pertama berkumpul di sisi timur formasi penyegel alam. Ada hampir 90.000 pembudidaya yang hadir, dan sekilas mustahil untuk melihat akhir apapun. Mereka semua memperlihatkan senyuman kejam saat mereka menatap formasi di depan mereka. Mereka akan menagih saat dibuka. Ada tanda di antara alis setiap orang. Dalam niat membunuh yang kejam ini, aura aneh mulai muncul. Darah 90.000 kultivator ini mulai mendidih dan lambat laun mereka menjadi gelisah dan gila. Mereka seperti binatang buas yang sudah lama kelaparan dan akan melahap segalanya.